Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Kami dari SMA Bintang Langkat ingin mewawancarai bagaimana cara mencocok tanam padi. Oh, bisa. Ya, bercocok tanam padi ya. Iya. Pas lah, momennya pun pas di saat padi-padi kita sudah mulai hijau. Jadi apa yang mau dipertanyakan sama adik-adik ini tentang padi? Boleh dipersilakan. Saya Putri Ardila ingin bertanya apa modal yang dikeluarkan untuk bercocok tanam pangan. Oh, jadi maksudnya begini ya. Maka kita kalkulasi cara mudahnya saja. Kalau kita bercocok tanam padi ini, kita mulai hitung dari pembabatan, baru traktor, tanam, pemupukan hingga panen ya. Iya. Jadi kalau kita kalkulasikan semua itu, kalau pada saat sekarang ini berhubung sawah kita pun di sini sawah tada, karena kita mengandalkan cuman dari air hujan, dan untuk menjaga kelembapan tanah kita mengambil air dari parit ini mempergunakan mesin supaya kelembapan tanah itu bisa terjaga. Jadi kalau pada saat sekarang ini untuk modal sekitar 400.000 per rantainya. 400.000 per rantai. Nah, itu dari mulai masa tanam sampai panen. Itu kalau tidak kena banjir ya. Kalau kena banjir itu sudah lain lagi adik-adik ya. Jadi pertanyaan berikutnya. Nama saya Sinata, ingin bertanya berapa lama masa panen Pak? Oh iya, bagus. Pertanyaan bagus. Jadi mulai dari pembibitan itu tidak kita hitung. Mulai dari kita bercocok tanam hingga sampai panen padi menguning itu 3 bulan atau 100 hari. Untuk padi sekarang itu padi PB namanya, padi PB. Nah, jadi kalau padi PB itu sekitar 3 bulan atau 100 hari. Nah, ya. Lagi berikutnya. Perkenalkan, nama saya M. Alvan Satrio. Pak, saya mau nanya kerugian apa yang dialami? Oh, kalau kendala baik itu kerugian yang kita hadapi ya seperti masa sekarang inilah. Air berkurang. Kalau kita tidak menjaga kelembaban tanah, mungkin padi-padi kita ini akan mengering. Jadi kita mengadakan untuk menjaga kelembaban tanah itu seperti yang saya bilang tadi, kita mengambil air dari parit dengan menggunakan mesin pompa untuk menjaga kelembapannya supaya tidak menimbulkan kerugian yang tinggi. Tapi ada lagi yang kita sebut di sini berdasarkan tingginya air hujan, bisa jadi kadang di sini itu kerugian yang tidak bisa kita duga-duga akibat banjir. Nah, sekali banjir ini air semua ini adik-adik, sampai segini nih air. Nah, tapi itulah namanya risiko untuk orang bercocok tanam bagi petani-petani seperti Bapak ya. Nah, jadi itulah kerugiannya. Selain dia dari banjir, ada hama keong. Kalau sudah padi keluar mau panen, kita itu menjaga, di sini namanya itu kalau orang Jawa bilang joko manuk, joko burung. Jadi padi itu kita jaga dari hama burung. Kalau itu bisa diantisipasi ya mungkin tidak mengalami kerugian terlalu signifikan. Tapi kalau nggak kita jaga, habis. Kita namanya gagal panen. Nah, itulah dia. Jadi untuk pertanyaan berikutnya siapa ini? Saya Pak. Ya. Saya nama David Widu Pratama, ingin bertanya kendala apa yang dihadapi saat musim hujan dan musim panas? Semestinya ini di awal-awal bulan Oktober ya. Oktober kita sudah musim penghujan. Tapi berhubung kita sekarang ini tidak bisa lagi memprediksi. Nah, seperti sekarang lah mestinya sudah musim penghujan, air banyak. Ini air seperti kita lihat sawah-sawah kita kering. Ya. Jadi untuk mengantisipasinya itu tadi seperti yang sudah Bapak bilang tadi, nah. Kita mengandalkan dari air parit untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, itulah seperti air parit itu kan. Jadi dari air parit itu kita sedot mempergunakan mesin ke sawah-sawah kita supaya kelembapan tanahnya itu tetap terjaga dan padi tidak mati. Apabila kita tidak mempunyai mesin ya lain cerita, mungkin kita pakai menyewa punya orang dan kita pun mengeluarkan modal lebih banyak lagi. Nah, itulah dia.
mengatasi dalam musim hujan, dari musim hujan ke musim panas, ya itu dia tadi. Kalau dari musim panas ke hujan yang kita hadapi banjir dan kalau di sini namanya itu keong mas. Kalau sudah musim panas gini yang kita hadapi air kering. Jadi salah satu kuncinya untuk menjaganya tadi itu dengan kita mengambil air dari parit, mempergunakan mesin. Oke, selanjutnya ada lagi? Iya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Sela Fadila. Iya. Saya mau bertanya, menggunakan pupuk apa agar supaya tanaman lebih baik? Oh, iya iya. Jadi ada pupuk itu bermacam-macam. Seperti urea, ya. Jadi dan banyak lagi nama-nama pupuk ya. Cuman kita biasanya di sini kita mempergunakan pupuk itu yang pertama ya urea, setelah itu NPK Mutiara. Nah, itu untuk supaya tanaman kita seperti kita lihat lah ini. Biarpun air kurang tapi hijau, cantik. Itu kita dengan mempergunakan pupuk-pupuk itu tadi. Nah, sampailah nanti mungkin kalau ada 2-3 hari ke depan hujan, jadi anak dari padi ini akan jadi banyak. Dan mudah-mudahan ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hasil panen kita tahun ini lebih bagus dari tahun yang lalu. Ya, begitu anak-anak ya. Ada lagi? Apa gunanya pupuk urea, Pak? Kalau pupuk urea itu Urea. kita habis tanam padi ada sekitar 2 minggu itu sudah bisa kita tabur urea. Urea itu untuk akar dan daun. Nah, kalau orang dulu bilang itu pupuk untuk pupuk daun gitu. Jadi supaya dia pertumbuhan dan anak dari benih padi ini banyak. Nah, begitu. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Sekarang kami sudah mengerti bagaimana cara untuk bercocok tanam padi. Ya, sama-sama Bapak pun terima kasih ya. Yang penting Bapak terapkan untuk anak-anak ini, untuk kalian. Ya, kita kan di daerah pertanian. Jadi lebih digalakkan lagi untuk banyak-banyak bertemu dengan bapak-bapak petani lainnya supaya ilmu-ilmu tentang pertanian itu bisa didapat. Ya, bisa didapat dan kita sama-sama bisa mempelajarinya. Dan Bapak pun terima kasih juga ya karena adik-adik ini sekalian sudah mau berkunjung ke ladang Bapak ini. Biarpun jauh perjalanannya tadi tapi tetap semangat. Oke lah ya. Terima kasih ya Pak. Demikian dan terima kasih. Ya.